Halo dulur, selamat datang di Madu United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Napoli terus maju untuk merekrut Alejandro Garnacho. Sedangkan Manchester United tetap menginginkan harga sekitar 70 juta pound sterling. Garnacho terbuka untuk kepindahan tersebut. Kalau kita melihat proses negosiasi antara Manchester United dengan Napoli terkait Alejandro Garnacho, ini situasinya cukup rumit ya teman-teman. Pasalnya Napoli juga baru saja menjual Kvaratskhelia dengan harga yang lumayan sebesar 70 jutaan. Dan pihak Napoli juga sudah mengatakan bahwa Alejandro Garnacho adalah target impian karena dia diincar langsung oleh pelatihnya yaitu Antonio Conte. Tapi yang jadi masalah adalah dia hanya mampu membayar sekitar 35 juta euro. Bayangkan, untuk pemain sekali Garnacho pun ya market value-nya masih di angka kisaran 50 jutaan lah. Kalau misalkan Napoli habis untung banyak, ya jangan sampai mau beli dengan harga yang lebih murah gitu loh. Ini prospeknya hanya fokus di bisnis gitu loh. Sedangkan kalau kita lihat Manchester United sekarang, itu nggak bisa dibohongi loh, udah nggak bisa dibodohin lagi terkait proses di bursa transfer. Maka dari itu bursa transfer sudah dibuka sekitar 2 minggu, sudah berjalan 2 minggu, sekarang sudah tanggal 16, tapi belum ada satupun pemain yang terjual, belum satupun mendatangkan pemain. Ya karena Manchester United bergerak dengan sangat hati-hati. Dan kita sebagai fans juga harus bersabar gitu loh. Ketika klub lain sudah mendatangkan pemain, sudah menjual pemain. Ya karena kondisi Manchester United ini masih belum stabil, masih dalam situasi berbenah, ya karena masih banyak masalah lain yang harus diselesaikan. Maka dari itu penjualan pemain ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Proses negosiasinya tentu tidak akan mudah gitu loh. Dan kalaupun tidak jadi terjual Alejandro Garnacho, ya nggak masalah karena pihak Manchester sendiri pun tidak ada urgensi untuk menjual Alejandro Garnacho. Tapi kalau ada harga yang cocok, ada penawaran yang sesuai, baru dilepas. Kalau Napoli nggak bersedia di angka 50 jutaan, ya nggak bakal dilepas kayaknya. Nggak bakal dilepas Alejandro Garnacho ini. Beda lagi kalau ada negosiasi dan selisihnya tidak terlalu jauh antara tuntutan dari Manchester United dan nominal yang mampu dipenuhi oleh pihak Napoli. Mungkin 47 atau 50 juta plus bonus gitu. Mungkin akan disepakati oleh Manchester United. Nggak perlu buru-buru teman-teman. Yang penting Manchester United bisa lebih cerdas lagi dalam menjual pemain, bisa lebih mendapatkan keuntungan dari penjualan pemain. Menurutku itu hal yang harus lebih diprioritaskan daripada cepat dalam menjual tapi jual murah. Nah, tentu keuntungannya juga nggak banyak gitu loh. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United sedang dalam pembicaraan berkelanjutan dengan sejumlah klub termasuk Real Betis mengenai progres peminjaman dari Anthony. Memang di musim ini terutama Anthony ini sudah sangat kesulitan ya untuk mendapatkan menit bermain, mendapatkan kesempatan apalagi di era Ruben Amorim. Praktis Anthony ini harus dijual menurutku, entah bagaimana caranya kalau misalkan ada klub tertarik untuk mendatangkan Anthony juga nggak masalah menurutku. Terutama Real Betis ini katanya tertarik untuk mendatangkan Anthony. Tapi dia menuntut Manchester United untuk membayarkan sebagian gajinya. Karena gaji dari Anthony pun sekitar 200 ribuan ya per pekan. Memang apa ya, untuk klub-klub di Liga Spanyol, di Liga Italia, gaji dari pemain Manchester United ini terbilang besar gitu loh. Bahkan untuk gaji Anthony, mungkin di Real Betis itu nggak ada yang gajinya 200 ribu per pekan gitu loh. Nggak ada kayaknya, aku yakin itu. Makanya klub-klub lain kalau mau
meminjam, mau membeli pemain Manchester United itu pasti kendala utamanya ada di gaji sang pemain. Tapi ini masih proses negosiasi ya dan belum ke tahap final karena memang sebetulnya Anthony ini masih memiliki market value, tapi kembali lagi apakah dia ingin pindah dari Manchester United? Apakah kalau dia pindah dia mau menurunkan gajinya di klub barunya? Dan kalaupun ada minat dari Anthony untuk meninggalkan Manchester United, apakah Manchester United mau melepas Anthony dengan harga yang lebih terjangkau? Karena pemain ini tentu didatangkan dengan harga hampir 100 juta. Bayangkan, pemain sekaliber Anthony dengan harga yang mahal tidak bisa memberikan kontribusi apa-apa selama 2 musim terakhir. Praktis Anthony ini menurutku sebuah pembelian yang gagal, investasi bodong, secara performa justru flop, tidak ada progres secara konsisten. Ya nggak bisa dipungkiri memang. Kalau memang secara performa jelek, ya harus dijual. Mau nggak mau harus dijual. Karena dia tidak akan bisa menyaingi Amad Diallo di posisi penyerang kanan. Sebagai wingback juga nggak akan bisa nyaingi Nocer Mazraoui. Nggak akan bisa. Terus mending dijual. Ini kalau misalkan ada klub lain yang tertarik untuk meminjam, harus disertakan kewajiban untuk membeli di musim panas mendatang. Karena ya kayaknya Manchester United juga nggak akan butuh, Ruben Amorim juga nggak butuh keterlibatan Anthony untuk melengkapi kedalaman squad, untuk menerapkan skema sesuai yang diinginkan oleh Ruben Amorim. Kayaknya Anthony memang nggak masuk dalam skemanya gitu. Memang wajib dijual, guys. Semoga segera mendapatkan klub baru yang bisa memberikan kenyamanan bagi Anthony dan kembali menunjukkan performa terbaiknya bersama klub barunya. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United, Tottenham Hotspur, dan Arsenal telah mengumpulkan informasi tentang Bryan Mbeumo dan dapat mencoba mengontraknya sebelum akhir jendela transfer Januari ini. Menarik ini teman-teman ya, ketika Manchester United masih belum juga mendatangkan pemain, pihak manajemen mendapatkan incaran baru, yaitu Bryan Mbeumo. Memang kalau kita lihat performanya di musim ini, wah luar biasa Mbeumo ini lur. Dari 21 penampilan, dia sudah memberikan kontribusi 13 gol dan 3 assist di Premier League. Menurutku ini sebuah perolehan yang luar biasa untuk pemain yang masih muda, menurutku berusia 25 tahun. Dan dia bisa ditempatkan di beberapa posisi karena beberapa kali dia tampil sebagai winger kanan dan juga striker. Luar biasa pemain ini. Pemain berasal dari Kamerun, berasal dari negara yang sama dengan Andre Onana. Dan kalaupun Manchester United serius untuk mendatangkan Mbeumo ini bukan hal yang mudah. Pasalnya untuk pemain secara performa yang lagi bagus-bagusnya, tentu klub lain di Premier League juga akan tertarik. Dan kabarnya Spurs maupun Arsenal juga ingin mendatangkan pemain ini. Dan kalau ingin mendatangkan pemain ini market value-nya berada di angka kisaran 50 jutaan ya teman-teman. Bukan nominal yang kecil menurutku. Sedangkan Manchester United sendiri sampai saat ini masih belum melakukan penjualan pemain, masih di tahap negosiasi. Maka dari itu ini bukan hal yang mudah, tapi peluangnya tentu masih ada. Kalaupun berhasil didatangkan ke Manchester United, kayaknya dia akan lebih diplot sebagai striker gitu. Karena di posisi winger kanan ataupun penyerang kanan sudah ada Amad Diallo. Tapi kembali lagi ya teman-teman, ini hanya sebatas pemantauan dari sisi manajemen. Belum ada pergerakan sama sekali. Bahkan ini sudah di pertengahan Januari ya, tapi belum ada satupun pemain yang sudah di tahap
kesepakatan personal dengan sang pemain untuk datang ke Manchester United. Masih belum di tahap itu. Manchester United masih berfokus untuk menjual pemain terlebih dahulu. Tapi kalau misalkan serius untuk mendatangkan Bryan Mbeumo, ini akan menjadi penandatanganan yang bagus untuk kedalaman skuad, untuk tambahan amunisi bagi Ruben Amorim di sisa paruh waktu musim ini. Karena Manchester United juga masih kesulitan dalam mencetak gol. Para striker Manchester United juga masih mentah, menurutku masih belum klinis ketika berada di dalam kotak penalti. Dan terbukti di Premier League goal difference dari Manchester United juga masih -5. Itu menandakan bahwa ya para pemain di lini serang Manchester United masih belum produktif dalam mencetak gol dan perlu menambah pemain baru. Wajib itu. Kalau bisa di bursa transfer Januari, ya silahkan didatangkan Bryan Mbeumo ini. Tentu ketika Manchester United mendatangkan pemain yang berasal dari klub-klub di Premier League, secara adaptasi tentu akan lebih mudah. Karena sudah berpengalaman, beda lagi kalau mendatangkan dari klub-klub di luar Premier League. Tentu masa adaptasinya akan lebih lama, lebih membutuhkan waktu cukup panjang menurutku ya. Ya semoga Bryan Mbeumo ini bisa terrealisasi meskipun peluangnya masih sangat sulit menurutku ya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Agen dari Marcus Rashford dan AC Milan tengah mengadakan pertemuan lagi yang berharap bisa mendapatkan persetujuan pemain tersebut dalam beberapa jam ke depan. Setidaknya dalam 48 pihak dari Manchester United masih belum memberikan keputusan terkait Marcus Rashford. Kalau kita bicara soal Marcus Rashford, ini memang bukan hal yang mudah untuk melepas pemain ini. Pasalnya ya secara market value cukup mahal, gajinya pun sangat besar. Kalau kita lihat berdasarkan update terbaru saat ini, memang yang paling memungkinkan itu AC Milan. Tapi di sisa musim ini dia juga menuntut Manchester United untuk membayarkan sebagian gajinya. Sedangkan dari sisi Barcelona itu masih belum ada kepastian ya, belum ada pergerakan yang lebih serius terkait Marcus Rashford karena dia juga lebih mempertimbangkan dan semua itu tergantung dari Ansu Fati. Karena situasinya juga masih belum baik-baik saja di Barcelona. Jadi yang paling realistis menurutku ya dari sisi AC Milan ini tinggal bagaimana nanti proses negosiasinya berada di tahap akhir. Nah, keputusannya tentu ada di tangan Manchester United sebetulnya karena agen dari Marcus Rashford sekaligus kakaknya ini juga sudah sepakat sebetulnya. Mungkin di 2 hari ke depan keputusan finalnya baru akan terlihat antara Manchester United, agen Marcus Rashford dan AC Milan. Kesepakatannya seperti apa, kita lihat saja di 2 hari ke depan nanti seperti apa. Kemungkinan di akhir pekan nanti ya untuk kesepakatan finalnya, semoga bisa segera direalisasikan. Karena kalau sudah done deal, sudah here we go, pindah ke AC Milan, tentu Manchester United akan bergerak cepat untuk mendatangkan pemain baru. Mengingat sekarang sudah di pertengahan Januari ya, ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Dan Manchester United sekarang menurutku sudah lebih cerdas lagi dalam menjual pemain. Kalaupun sudah berhasil terjual, juga akan bergerak cepat untuk mendatangkan pemain baru. Jadi mari kita tunggu saja proses negosiasi antara Marcus Rashford dengan pihak AC Milan ini. Semoga Manchester United juga bisa segera melepas Marcus Rashford secara permanen. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.